Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait mata kuliah kosmografi dengan materi galaksi. Jadi di sini pematerinya saya sendiri, Muhammad Fahri Juraini, bersama teman saya Aprilia Ikasim. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang ingin kami presentasikan. Yang pertama ada pengertian dan ciri galaksi, kemudian jenis, jarak, dan dimensi dari galaksi, kemudian contoh-contoh galaksi yang ada di jagat raya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian galaksi. Galaksi ialah sebuah sistem bintang yang sangat besar, yang tersusun atas bintang-bintang yang tak terhingga banyaknya. Nah, itu baik berupa bintang tunggal ataupun gugus-gugus bintang, kemudian berupa planet, cluster, nebula, sekaligus medium antar bintang lainnya seperti asteroid, komet, gas, dan debu-debu kosmik. Lanjut. Nah, sebuah galaksi terdiri atas berjuta-juta atau bahkan berbiliun-biliun bintang atau benda langit yang beraneka ragam tipenya. Dari baik bintang raksasa yang berwarna merah itu biasanya pada pusat-pusat galaksi, sampai bintang-bintang kerdil yang putih. Oke. Nah, ciri-ciri dari sebuah galaksi ada beberapa. Yang pertama, galaksi itu jauh, bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari. Pusat dan banyak galaksi-galaksi yang terdapat di dunia ini, di alam semesta. Kemudian galaksi itu mempunyai cahaya sendiri, bukan merupakan cahaya pantulan, karena galaksi ini terdiri dari bintang-bintang yang memiliki sumber cahaya sendiri. Kemudian galaksi itu mempunyai bentuk tertentu yang mempunyai inti. Nah, intinya itu yang bercahaya. Sehingga bentuk galaksi ini mudah sekali untuk dikenali. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis galaksi yang kita ketahui. Yang pertama ada galaksi berbentuk eliptikal. Nah, galaksi eliptikal merupakan jenis galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk elips dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan terang. Nah, ini merupakan gambar bentuk jenis galaksi elips atau eliptikal. Ini galaksi M39. Bentuknya halus dan lembut. Oke, next. Kemudian jenis-jenis yang kedua yaitu galaksi spiral. Nah, galaksi spiral adalah jenis galaksi yang terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, yang garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri atas bintang-bintang yang berumur sangat tua. Nah, galaksi spiral ini contoh gambarnya seperti ini. Dia itu berbentuk seperti pusaran, di tengahnya itu padat dan di sekitarnya itu berputar. Ini contoh dari gambar galaksi Bima Sakti atau Milky Way, yaitu galaksi kita yang di dalamnya terdapat tata surya. Kemudian lanjut. Dan jenis-jenis galaksi yang terakhir yaitu galaksi tak beraturan. Nah, galaksi ini adalah tipe galaksi yang tidak simetris atau tidak memiliki bentuk khusus. Tidak seperti dua tipe galaksi yang tadi, punya bentuk spiral dan bentuk elips. Nah, anggota galaksi tipe ini terdiri atas bintang-bintang tua dan bintang-bintang muda. Jadi ini gambar dari bentuk galaksi yang tidak beraturan. Dia tidak memiliki bentuk, hanya seperti hamburan saja dari bintang-bintang. Contoh dari galaksi tak beraturan ini ada galaksi Magellan besar, kemudian galaksi Magellan kecil,
Itu juga sering kita kenal awan Magellan dari contoh galaksi tak beraturan ini. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada jarak dan dimensi dari galaksi. Nah, untuk menentukan jarak galaksi di luar galaksi kita, terlebih dahulu kita harus menentukan skala jarak mutlak untuk bintang-bintang dalam galaksi kita. Nah, di sini ada beberapa contoh jarak dalam galaksi yang dihitung dalam buku Kosmografi Danang Endarto. Di sini ada awan Magellanik, yaitu galaksi Magellan besar dan Magellan kecil itu 0,2 juta tahun cahaya. Kemudian ada jarak dari gugus Andromeda itu 2 juta tahun cahaya. Kemudian ada gugus Ursa Major sekitar 8 juta tahun cahaya. Dan gugus Virgo 39 sampai dengan 52 juta tahun cahaya. Jadi terkait jarak dari galaksi ini memang sulit untuk menentukannya, karena jarak dari galaksi itu memang sangat-sangat jauh antar galaksi. Sedangkan antar bintang saja yang dalam galaksi kita sendiri itu sudah jauh, apalagi jarak antara galaksi-galaksi. Kemudian untuk dimensi galaksi, secara umum galaksi memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian mulai dari sistem kerdil, dimensi sebuah galaksi itu yang sistem kerdil garis tengahnya sekitar 10.000 tahun cahaya. Kemudian untuk sistem raksasa, dia memiliki garis tengah sampai dengan 100.000 tahun cahaya. Nah, di dunia ini banyak galaksi kerdil yang dapat ditemukan daripada galaksi-galaksi raksasa. Dan dimensi galaksi itu sulit kita untuk menentukan batas-batas di mana batas sebuah galaksi. Jadi itu merupakan presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan terkait contoh-contoh galaksi yang ada di alam semesta ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi oleh Fahri, yang mana terkait dengan galaksi yang terdapat di alam semesta. Itu yang pertama kita ngambilnya galaksi atau kabut besar Andromeda M31, di mana katakan bahwa galaksi kabut besar Andromeda ini itu dapat dilihat atau tampak dengan mata telanjang tanpa teropong, dan galaksi ini pun dia tergolong ke dalam galaksi spiral. Kemudian sepanjang 30, maksudnya di sini ini dalam artian dia dapat dilihat sepanjang 30 atau garis tengah bulan dan lebar 15, dan galaksi spiral ini pun dikatakan bahwa mirip dengan galaksi Bima Sakti, dan galaksi Andromeda ini merupakan tetangga, dalam tanda kutip tetangga, atau yang maksudnya berdekatan dengan galaksi Bima Sakti. Bahkan kalau menurut dari ukurannya itu Andromeda itu lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Kemudian jarak galaksi Andromeda ini sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa jarak dari galaksi itu kan sampai berjuta-juta tahun cahaya, dan katakan pula kan bintang-bintang yang dalam galaksi saja itu sangat jauh jaraknya, apalagi antar galaksi begitu. Nah, terkait dengan jarak ini itu jarak yang kita terima dari galaksi Andromeda ini yaitu 2,5 juta tahun yang lalu, yang menggambarkan keadaan galaksi tersebut pada waktu itu.
Dan pun jarak antara Bima Sakti dan Andromeda ini sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Dan bahkan kalau menurut ukurannya astronomi itu masih terhitung dekat ini jarak antara Bima Sakti dan Andromeda. Dan kalau dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain itu jaraknya lebih fantastis daripada jarak Andromeda sama galaksi Bima Sakti, bahkan ada yang sampai miliaran tahun cahaya. Kemudian yang kedua, galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini yaitu galaksi kepunyaan kita sendiri atau biasa disebut dengan galaksi kita atau susunan Bima Sakti. Kemudian kumpulan bintang pada galaksi Bima Sakti atau Milky Way dapat kita saksikan di langit dengan mata telanjang. Seperti kan tadi galaksi Andromeda itu dapat dilihat dengan mata telanjang dan jaraknya pun sangat dekat dengan Andromeda, maka mungkin ciri-cirinya bisa sama dengan Andromeda. Yang dimana Andromeda itu kan dikatakan bahwa dia bisa dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat teropong gitu. Di dalam atau di tengah-tengah dari galaksi Bima Sakti ini terdapat banyak sekali tumpukan bintang-bintang atau clusters dan kabut-kabut kosmis atau nebula yang besar-besar gitu. Dan tumpukan bintang yang terdekat ini dengan kita ini misalnya katakan dalam buku itu seperti Via Laktee dan atau The Milky Way yang dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan bintang Kali Serayu atau Bima Sakti. Kemudian kalau kabut ini yang yang dikatakan bintang Kali Serayu ini itu kalau pada malam hari itu tampak seperti selendang putih atau kabut samar-samar yang membentang di langit dari arah utara ke selatan. Nah, seperti galaksi-galaksi yang lain, galaksi ini pun tersusun dari bintang-bintang, ratus miliar bintang. Banyaknya kabut-kabut kosmis, debu dan gas-gas kosmis lainnya tersebut tidak merata. Susunan dari galaksi Bima Sakti ini di mana susun dari kabut-kabut kosmis, kemudian debu-debu dan gas-gas kosmis lainnya yang tersebar secara tidak merata. Kemudian yang terakhir itu galaksi kabut ekstra galaksi atau kabut ekstra galaksi. Nah, kabut ekstra galaksi ini di mana diambil dari Hubble. Nah, dia itu menyelidiki gerak dari kabut ekstra galaksi ini, yang dimana kabut ekstra galaksi ini itu menunjukkan pergeseran spektrumnya itu ke arah merah, yang dimana artinya semua kabut ekstra galaksi itu bergerak dengan arah positif, yakni memancar keluar. Kemudian kecepatan gerak radial berbanding lurus dengan jarak kabut, dan kabut A dari kita sejauh n kali jarak. Kabut A dari kita sejauh n kali jarak kabut B dan bergerak n kali lebih cepat dari kabut A. Mungkin ini dari Hubble itu terkait dengan bagaimana ekstra galaksi itu terkait dengan galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Mungkin saya kembalikan kepada Baik, itulah presentasi dari kami terkait materi galaksi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam hal presentasi kami. Kami memohon kritik, saran, dan tanggapan dari teman-teman. Ataupun jika nantinya ada pertanyaan, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Nanti kami akan jawab. Baik, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.